Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Adik-adik mahasiswi dan mahasiswa STIQ Hidayatullah Medan, saya berikan tambahan untuk mata kuliah tafsir Ayatul Ahkam. Silakan nanti dibuka sendiri, kemudian tugas yang saya berikan dilaksanakan dengan baik, yaitu pertama menulis ulang apa yang saya sampaikan ini dengan lengkap sakalnya, kemudian setelah itu silakan ditulis terjemahnya dengan baik, ya, dengan benar. Ini merupakan tugas portofolio sehingga ini akan terjadi percepatan untuk bisa mencapai target kurikulum di mata kuliah ini, ya. Oleh karena itu, ya, saya langsung untuk menyampaikan materinya. Sekarang kita sudah sampai pada tafsir Al-Basmalah, tafsirul basmalati, ya. Ini mohon maaf, ini fotokopinya kabur, tapi insya Allah bisa dimengerti maksudnya kalimatnya ini, ya. Tafsirul basmalati, tafsirnya basmalah, ya. Tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismi, kata-kata bismi yang diartikan dengan menyebut asma, ya, dengan menyebut nama, ya. Kata al-ismu, ya, ismu, al-ismu, ya, nama, itu adalah mustakun, ya. Mustakun itu pecahan atau turunan atau derivasi minas sumuwi, dari kata-kata sumuwun. Minas sumuwi dari kata-kata sumuwun artinya, ya, tinggi. Bimakna arifatu, dengan dalam artian tinggi, ya. Wal uluwu, dan tinggi, ya. Arifah tinggi, wal uluwu tinggi, ya. Wakila, dan ada juga yang mengatakan bahwa ismun itu mustakun, itu pecahan, turunan atau derivasi minas simmati, dari kata-kata simmah. Simmah itu wahya, itu adalah al-alamatu, tanda. Tanda artinya tanda. Qala al-Qurtubi, berkatalah al-Qurtubi, Imam Qurtubi, ya, penulis Al-Jami'ul Bayan li Ahkamil Quran, tafsir, ya. Sudah kita tahu, sudah hafal, ya. Ya, menulis, ya, di dalam Al-Jami'u li Ahkamil Quran li Qurtubi juz 1 Shafifah 100 halaman 100, ya. Kata Qurtubi, wal awwalu asahhu. Yang pertama itu lebih soheh, lebih benar. Yang mana yang pertama? Yaitu ismun itu mustaq dari sumuwun. Nah, itu lebih benar daripada yang kedua yang mengatakan ismun itu mustaq dari simmah, ya, dari kata-kata simmah ini. Ini menurut Qurtubi. Wa madhabul basriyina, dan pendapat yang pertama itu yang mengatakan bahwa ismun itu mustaq atau turunan atau pecahan atau derivasi daripada sumuwun, itu merupakan madhab atau pendapat ahli bahasa dari Basrah, ya, dari Basrah. Li'anna, karena jam'ahu,
jamaknya kata isim itu asmaun. Ismun itu jamaknya asmaun. Ya, wa tasghiruhu, dan bentuk tasghirnya, bentuk pengecilannya itu adalah sumayyun. Sumayyun. Nah, itu diterangkan di dalam al-jam'u wa taksir yurad. Ini apa nih? Yuridani al-asya ila usuliha. Nah, ini kita nggak usah ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahi, dan kepunyaan Allah lah, kepunyaan Allah al-asmaul husna, nama-nama yang indah ya. Nah, nama-nama yang indah itu kepunyaan Allah. Kemudian berikutnya wal ba'u, ba dalam kata bismillah, ba-nya, ba pertama bismillah, bi, al-ba, itu muta'alliqatun bi fi'lin mahdzufin. Itu berhubungan dengan kata kerja, bi fi'lin, kata kerja mahdzufin yang dibuang. Ada kata kerja yang dibuang seolah-olah di situ sehingga tidak nampak. Dengan apa? Dengan titik-titik. Menyebut asma Allah. Munasibin lil makom, ya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan kondisi. Ya. Misalnya falqari'u hina yaqulu bismillahi. Misalnya orang yang membaca. Orang yang membaca sedang membaca. Hina yaqulu, ketika dia mengucapkan bismillahi, bismillah dengan menyebut asma Allah, maka itu maknahu artinya adalah aqra'u. Aku membaca musta'inan bi ismillahi. Mohon pertolongan dengan menyebut asma Allah. Aku membaca, nah ini kata kerjanya. Musta'inan dalam rangka memohon pertolongan bismillahi dengan menyebut asma Allah. Itu contohnya. Contoh yang kedua wal katibu. Orang yang menulis ya, memegang pulpen, nulis, katibnya. Hina ya'khudhul qalam, ketika dia mengambil pulpen. Wa yaqulu bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah, itu maknahu, itu artinya adalah aktubu, saya sedang menulis. Musta'in, saya akan menulis. Musta'inan bismillahi, saya mohon pertolongan dengan menyebut asma Allah. Jadi kata aktubu, akra'u itu kata yang dibuang. Sesuai dengan kondisi. Dia sedang ngapain? Sedang membaca, sedang menulis. Contoh yang ketiga, wal akilu. Dia sedang makan. Orang yang makan. Wal akilu, orang yang makan. Hina yatanawalut ta'am, ketika dia itu mengambil makanan, ya, dia mengambil makanan, kemudian nasi itu dia nyendok makan nasi, atau dia nyendok apa, kolak atau apa, ya, atau ngangkat gelas dia ada apa, bubur di situ, ya. Wa yaqulu bismillahi, dan dia mengatakan bismillahi dengan menyebut asma Allah, itu maknahu, itu artinya adalah akulu, saya makan. Musta'inan, dengan mohon pertolongan. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Wa hakadha, dan begitulah. Kullul af'ali, semua pekerjaan, ya. Wal a'mali, semua perbuatan. Semua perbuatan. Ya, yuqaddaru laha fi'lun munasibun. Itu dikira-kirakan bagi perbuatan itu, bagi bismillah itu, pekerjaan atau perbuatan yang sesuai. Sedang ngapain dia. Wa fil hadis syarif, di dalam hadis yang mulia, hadis Nabi, dikatakan kullu amrin, setiap hal, dzibalin, yang memiliki tujuan baik,
La yubda'u yang tidak dimulai, yang tidak diawali, fihi di dalamnya. Bismillahi dengan mengucapkan bismillah. Fahuwa abtaru maka dia itu terputus barokahnya. Ya. Itu hadis Nabi. Kemudian qala al-Qurtubi, Qurtubi mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan, wa tuktabu bismillahi bi ghairi alifin. Kata-kata bismillah ini ditulis, tuktabu ditulis bi ghairi alifin tanpa ada alif di sini. Ini ba langsung sin langsung mim. Padahal ini asalnya ismun, harusnya bi ismi. Tapi ini alifnya hilang, bismillah. Mengapa kok hilang? Istighna'an anha. Karena dianggap cukup untuk tidak menuliskan alif itu. Nah, ya, biba ilsok langsung dengan ba ilsok, ba al ilsok. Ba langsung ba nyambung. Ya. Kenapa kok hilang? Likasrotil istimal. Karena kata bismillah ini karena banyak digunakan. Banyak digunakan. Ya. Karena banyak digunakan. Ya. Ya, kita tahu bismillah itu diulang-ulang dalam sholat saja 17 kali minimal. Kalau itu sholat wajib saja. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan tadi, makan, minum. Semua menggunakan basmalah. Istilah ulama-ulama itu aus, alifnya itu hilang. Ya, hilang. Karena sering dipakai aus. Bikhilafi qaulihi iqra' bismi rabbika. Berbeda dengan firman Allah di dalam surat Al-Alaq, yaitu iqra' bismi rabbika, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Ini alifnya masih ada. Kenapa? Fa innaha, karena alif di sini lam tukhzafu. Lam tukhzaf, mohon maaf. Lam tukhzaf, tidak dibuang. Kenapa tidak dibuang? Liqillatil istimal, karena jarang digunakan. Jarang dibaca. Ya. Tapi kalau bismillah itu sangat sering dibaca. Ini catatan kaki nomor 1, itu adalah tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman Sohifah 99 halaman Tis'awatis'in 99. Wangdur Al-Fakhrur Razi. Lihatlah juga di tafsir Fakhrur Razi juz 1 Sohifah 83 ya, halaman 83. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kata-kata Allah. Ya, bismillah ini sudah ba, kemudian ismun, kemudian Allah. Bismillah. Ini sudah, ini aja panjang ya. Kata Allah itu ismun lidzatil muqaddasati. Allah itulah sebuah nama untuk zat yang suci, yang maha suci, yaitu Allah. Zat yang maha suci dimaksudkan adalah zatullah jalla wa ala. Zatnya Allah Jalla yang maha agung, wa'ala dan maha tinggi. Wajibul wujub yang wajib eksis. Eksistensinya itu wajib ada. Ya. La yusyarikuhu fihi ghairuhu. Tidak ada yang menyamainya, mensekutuinya dalam nama tersebut ya, makhluk-makhluk yang lainnya yang selain Allah. Ya. Qala Ibnu Katsir, Qala Ibnu Katsir ya, mengatakan, Abul Fida bin Katsir namanya lengkapnya ya, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kata-kata Allahu itu adalah alamun. Alamun itu adalah isim alam. Alam, tanda. Tanda ala Rob. Nama bagi Rob. Nama bagi Rob. Rob bagi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Wa yuqalu, dan dikatakan pula innahu, bahwasanya kata-kata Allah itu adalah al-ismul a'dzam, nama yang teragung. Nama Allah yang teragung. Li'annahu, karena Allah itu yusofu bi jami'i sifat. Diberi sifat dengan seluruh sifat-sifat. Kama qala ta'ala, sebagaimana
Berfirman Allah SWT, wallahu, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Maliku, Dia adalah Raja. Al-Qudusu, Dia Maha Suci. As-Salamu, Dia Maha menghadirkan kedamaian. Al-Mu'minu, Dia Maha menghadirkan rasa aman. Al-Muhaiminu, Al-Muhaiminu, yang mengendalikan alam semesta, yang menundukkan alam semesta. Fa'ajaro al-asma'u, maka nama-nama tersebut itu, nama-nama al-asma'ul baqiyah, maaf, al-asma' al-baqiyah, maka nama-nama setelahnya yang ada di ayat tersebut, ajaro, itu menduduki, tujuannya bertujuan, kuluha semuanya, majra sifat, yaitu tujuan sifat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Summa qala, kemudian dia mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, wa ismun, kata Allah itu adalah isim, nama, lam yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh diberi nama dengan kata Allah ghairuhu, selain Allah, tidak ada. Yang ada itu ditambahi misalnya Abdullah, hamba Allah. Nah, misalnya ya Fathullah, ya apa, Miftahullah, misalnya Saifullah, pedangnya Allah, Babullah, pintunya Allah. Nah, begitu ya. Tapi nggak ada yang Allah saja, selain Allah nggak ada. Ya Allah sendiri ya yang namanya Allah. Tabaraka, Maha Suci, wa Ta'ala, dan Maha Tinggi. Demikian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz pertama. Dan lihat juga Ruhul Ma'ani oleh Al-Alusi. Ya. Kemudian waqala Al-Qurtubi, berkata pula Imam Al-Qurtubi, Allahu, kata-kata Allah itu, hadzal ismu akbaru asma'i. Nama ini, nama Allah ini adalah nama Allah yang paling agung, yang paling besar. Subhanahu, Maha Suci Allah. Wa ajma'uha, dan ini adalah nama yang paling yang paling mencakup, ya, paling mencakup. Wa ismun, ya, ya adalah nama lil maujudi al-haqqi, nama bagi zat yang maujud, yang eksis, yang wajib ada, al-haqqi, yang benar, ya, ya, sebenar-benarnya. Al-jami'u li sifatil ilahiyah, yang mencakup seluruh sifat-sifat ketuhanan, itu Allah, ya. Al-man'utu binu'utir rububiyah, yang diberi sifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-munfaridu bil wujudil hakiki, dia itu satu-satunya atau sendirian Maha Esa dalam wujudnya yang hakiki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu, Maha Suci Dia. Tafsir Al-Qurtubi juz 1 Shahifah 102 halaman 102, ya. Kemudian wa ismul jalalati Allahu, atau Allahi, bismillahi, kan Allah. Nama ini adalah ismul jalalah Allah. Ya, ismul jalal itu nama agung, nama yang agung, yaitu Allah. Adalah alamun, ya, nama murtajalun, ya, murtajalun, yang di murtajalun, yang bentar saya cari dulu murtajal.
Murtajal itu nama yang tidak pernah dipakai. Murtajalun. Ini alamun murtajalun, nama yang tidak pernah dipakai. Layu telaku, tidak pernah digunakan illa kecuali alal ma'budi. Kecuali untuk zat yang disembah. Bihakin dengan benar. Ya. Dengan yang sebenarnya. Yaitu Allah. Wahada inda aksaril ulama. Dan yang seperti ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama. Kama qala Abu Hayyan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan, sebagaimana kata Abu Hayyan. Wakila ada juga yang mengatakan innahu mustaqun, bahwa kata-kata Allah itu mustaqun atau pecahan atau turunan. Nah, itu dikatakan oleh siapa? Oleh nomor 2, oleh Zadul Masir fi ilmi tafsir li Ibni Al-Jauzi juz 1 halaman 8. Kita sarufin ya. Nah, kemudian qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, ikhtalafa al-ulama. Ikhtalafa telah terjadi perselisihan ya. Al-ulama, para ulama, fi ismillah, tentang nama Allah. Alladzi huwa Allahu, yaitu Allah. Faqala qaumun, ada yang mengatakan, satu kaum mengatakan innahu, bahwasanya kata-kata Allah itu mustaqun, derivasi, turunan. Wa qala akharuna, dan berkata yang lain, innahu, sesungguhnya kata Allah itu adalah alamun, nama. Laisa bimustaqin, yang tidak mustaq, yang tidak merupakan turunan atau pecahan dari kosakata lain. Dia memang asli itu Allah ya. Wa nukila anil Khalili, dan dinukil dari Al-Khalil. Al-Khalil adalah ahli bahasa, ahli linguistik dari Arab. Dinukil riwayat ini 2 riwayat ya. Ikhdahuma, salah satunya, annahu laisa bimustaqin, bahwa kata Allah itu tidak mustaq, tidak merupakan pecahan atau turunan atau derivasi dari kata lain. Wasaniyatu, dan yang kedua, annahu mustaqun, bahwa kata Allah itu adalah mustaq, turunan atau derivasi. Wa istiqoquhu, sedangkan asalnya itu adalah minal ilahaha, minal ilahahati, dari kata al-ilaha, bimakna al-ibadah, artinya ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ta'alluhi, dan ada juga yang mengatakan itu pecahan dari at-ta'alluh, ta'allaha ya ta'allahu, ta'alluh. Ya, artinya at-ta'abud, penghambaan diri, penyembahan. Qala Ru'batun, ada penyair Ru'bah mengatakan, tapi ini syair, ini agak susah bahasanya ini ya. Ini dilewati saja nggak apa-apa ya. Lillahi, kepada Allah, darro, hendaknya memuji, al-ghaniyatu, orang-orang, wanita-wanita yang kaya, al-maddahu, yang cantiknya. Sabbahna, hendaklah dia bertasbih kepada Allah, wastarja'na, hendaklah dia mengucapkan istirja ya, minta alluhi ya, karena penyembahanku ya. Wakila, dan ada yang dikatakan ini enggak usah ya, ini apa namanya ini syairnya enggak dikuasai pun enggak masalah. Tapi yang ini yang penting. Wakila, dan dikatakan mustaqun, bahwa kata-kata Allah itu mustaq, pecahan, derivasi. Minal walahi, dari kata-kata walah ya. Li'anna, aparnya walah itu artinya cenderung atau condong atau cinta ya.
Lianna karena qulubal ibadi, hati setiap hamba itu tuwallahu dipalingkan atau dicenderungkan nahwahu ke arahnya, ke arah Allah. Dibuat cinta ke arah Allah. Wa tata'allaqu bihi, dan dibuat terikat dengan Allah Jalla wa ala. Jalla yang maha agung, wa ala dan maha tinggi. Wa sahih, dan yang benar adalah anna bahwa lafdhu Allahi, lafaz Allah atau kata-kata Allah itu ghairu mustaqin. Itu tidak mustaq, tidak merupakan pecahan atau turunan dari kata lain. Dia asli, ya memang Allah ya begitu itu. Wa annahu ismu alamin, dan Allah itu bahwasanya Allah itu adalah isim alam, nama, ala zat, untuk zat, nama bagi zat, ya, al-muqaddasah, yang suci, yang disucikan, yaitu Allah tabaraka maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. La yusyariku fihi ghairuhu, tidak ada yang menyekutuinya selain dia, tidak ada yang bisa menyamainya selain dia, ya. Falam yuttasam bihi ghairuhu, maka yang lain selain Allah itu tidak boleh diberi nama dengan bihi, dengan nama Allah. Ya. Ya, seperti yang sebelumnya tadi, hanya Allah lah yang namanya Allah. Selain Allah maka itu boleh itu ditambah kata lain, yaitu Abdullah, hambanya Allah, Saifullah, pedangnya Allah, Babullah, pintunya Allah, dan lain-lain. Seperti itu ya. Walidzalika, dan oleh karena itu la yusanna, kata Allah itu tidak ada tasniahnya, tidak ada bentuk gandanya. Wala yujma', dan tidak ada bentuk jamaknya. Allah ya Allah, satu saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan seterusnya. Demikian unzur al-Bahrul Muhit. Ya. Lihatlah tafsir Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan, miliknya karangan Abu Hayyan. Juz 1 halaman 14. Dan tafsir Al-Qurtubi Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Juz 1 halaman 102. Ya. Ulang lagi, lanjut. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahimi. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kedua-duanya adalah ismani. Kedua-duanya adalah isim atau nama. Min asma'ihi, di antara nama-nama Allah. Tabaraka, yang maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Mustaqoni, dua-duanya adalah mustaq atau turunan, pecahan. Minar rahmati, dari kata rahmat, ya, kasih sayang. Wakila, dan ada juga yang mengatakan la istiqoqo lahuma. Dua-duanya bukan merupakan istiqoq atau pecahan atau derivasi. Li'annahuma, karena kedua-duanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu minal asma'il mukhtassati bihi. Itu adalah nama-nama khusus yang berkaitan dengan Allah. Subhanahu, yang maha suci. Dia. Wa sayati tafsilu maknahuma fi suratil Fatihati. Wa sayati, dan akan datang tafsilu penjelasan maknahuma, akan arti keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, fi suratil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Makna al-basmalati, arti dari basmalah, ya. Al-basmalatu hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu adalah ucapan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itulah basmalah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin namanya hamdalah. La haula wala quwata illa billah namanya hauqalah, ya. Dan seterusnya. Wa maknaha, makna bismillah itu adalah abda'u, aku memulai.
bitasmiyatillahi, dengan menyebut asma Allah, wa dzikrihi, dan mengingat Allah, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, sebelum melakukan segala sesuatu, musta'inan, dalam rangka mohon pertolongan bi, kepadanya, kepada Allah Jalla yang Maha Agung, wa ala, dan Maha Tinggi, fi jami'i umuri, dalam semua urusanku, fi jami'i umuri, dalam semua urusanku, toliban al-auna, dalam rangka memohon pertolongan, minhu, darinya, dari Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya Allah itu al-qadiru, maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari, ya, Inna Allah Ta'ala dzikru, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi penyebutannya, wa taqaddasat asma'u, dan maha suci nama-namanya, adzaba nabiyahu Muhammadan, Allah mendidik, mengajari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitaklimihi, dengan memberikan pelajaran kepadanya, apa, takdimi dzikri asma'ihil husna, untuk mendahulukan menyebut nama Allah yang indah-indah, amama jami'i af'ali, sebelum semua perbuatan atau pekerjaannya, mengawali semua perbuatan atau pekerjaannya. Wa ja'ala dzalika, dan Allah menjadikan hal itu, yaitu memulai segala sesuatu dengan bismillah itu, li jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya atau seluruh umatnya, sunnatan, sebagai bentuk sunnah atau tradisi, yastannuna biha, yang mereka tradisikan dengannya, wasabilan, dan menjadi jalan, yattabi'unahu alaiha, yang mereka ikuti jalan tersebut, di atas jalan itu, ya. Fihi, di dalamnya, iftitaku awaili mantikihim, dalam kata-kata bismillahirrahmanirrahim ada permulaan, pembukaan untuk memulai pembicaraan mereka. Ketika mau bicara, menjadi pembicara atau menjadi penceramah, mantikin, itu maka memulainya dengan bismillah. Wasuduri rosailihim, ketika menulis surat, ya, rosail itu suratnya, maka depannya, sudurnya itu dadanya, maksudnya depannya, permulaannya itu ditulis bismillahirrahmanirrahim. Wa kutubihim, dan di dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka menulis kitab mereka, maka permulaannya adalah menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Wa hajatim, dan seluruh hajatnya, kebutuhannya, hidupnya, mau ngapain, mau kerja apa, mau lakukan apa, semuanya dimulai dengan bismillah. Hatta aghnat, sehingga cukuplah, dilalatu ma dhahara min qaulil qail bismillah, ya, penunjukan yang lahir, nampak lahir dari ucapan orang yang mengucapkan bismillah itu sudah cukup menunjukkan alama batona, apa yang ada di dalam batin, min muradi, yang menjadi maksud orang yang mengucapkannya itu, alladzi huwa makdub, yang mana maksud itu nampak dibuang, tidak dinampakkan perbuatan apa. Faqaulul qail, maka ucapan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, idza iftataha talian suratan, ya, kalau dia memulai untuk membaca surat dalam Al-Qur'an, maka itu yunabbi'u, sudah menjelaskan, anna muradahu bidzalika, bahwa apa yang dikehendaki oleh orang yang mengucapkan itu adalah aqra'u bismillahi, aku membaca dengan menyebut asma Allah. Wa kadzalika qaulu bismillahi, dan begitu pula ucapan seseorang yang mengucapkan bismillahi inda nuhudhihi lil qiyam, ketika dia nuhudi,
dia bangkit bergerak lil qiyam untuk bangun tidur, au inda qu'udi atau dia ketika dia duduk, wasairi af'ali dan seluruh pekerjaan atau perbuatan itu yunabbi'u sudah menjelaskan an makna muradi tentang arti dari apa yang dia mau, dia kehendaki. Biqaulihi bismillahi dengan dia ucapkan bismillah itu. Wa annahu arada bahwa dia itu menginginkan akumu bismillahi. Aku bangun dengan menyebut asma Allah. Wa aq'udu bismillahi. Aku duduk pun karena dengan menyebut asma Allah. Wa kadza sairul afal. Begitulah seluruh perbuatan yang diawali dengan bismillah itu ada kata kerja yang makdzuf yang terbuang sesuai dengan kondisinya. Makan berarti aku mulai makan dengan menyebut asma Allah. Aku bekerja dengan menyebut asma Allah dan seterusnya dan seterusnya. Demikian apa yang sudah saya sampaikan ini, mohon di kemudian nanti dilanjutkan, ditindaklanjuti untuk menjadi tugas portofolio. Ini ditulis ulang lengkap, tulis tangan di buku tugas, di lembar kerja, kemudian dibaris lengkap. Setelah itu di bawahnya dituliskan terjemahnya dengan benar. Dan ketika ditanya untuk menjelaskan masalah ini, masalah tafsir bismillah ini, harus bisa mempresentasikan dengan sebaik-baiknya, seakan-akan memang betul-betul memahami dan menguasainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.